Visip Unri angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saya melakukan bimbingan proposal skripsi di ruangan dekan. Pengakuan ini sontak menyentak publik. Kami tak bisa menayangkan secara utuh pengakuan korban karena mengandung unsur pelecehan. Korban bercerita, peristiwa yang membuatnya trauma terjadi 27 Oktober lalu. Saat itu, ia hendak bimbingan proposal skripsi di ruangan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Tak sekadar berkeluh kesah di dunia maya, korban juga melaporkan dugaan pelecehan seksual ke pihak berwajib. Kami mendampingi selaku korban dan terkait tentang bagaimana mengembalikan mental korban itu sudah bersama UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sudah disampaikan, dan itu yang terjadi saat ini. Dan hari ini kami melaporkan terkait tentang bagaimana kami mendampingi korban untuk pelaporan kasus pelecehan seksual ini di lingkungan Universitas Riau. Saat melapor, korban juga didampingi Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru serta UPT Perlindungan Perempuan dan Anak untuk pemulihan trauma korban. Syafri Harto, Dekan Visip Universitas Riau sebagai terduga pelaku, membantah tuduhan korban. Saat itu, ia hanya memberikan semangat pada korban terkait permasalahan keluarga yang dialami mahasiswinya. Syafri bahkan mengancam melaporkan balik dan menggugat 10 miliar rupiah kepada mahasiswa serta orang yang terlibat mengunggah video tersebut. Saya merasa dirugikan, kemudian saya ini marwah, nama baik saya tercemar atau bahasa hukumnya pencemaran nama baik, maka saya secara hukum saya akan tutup balik. Kemanapun saya akan tutup balik. Mencuatnya dugaan pelecehan seksual ini memantik beragam reaksi. Dan juga saya mengapresiasi dan respect terhadap kakak yang mau speak up, karena dengan adanya keberanian itu akan menyalurkan keberanian-keberanian lain kepada korban-korban yang mungkin ketakutan untuk speak up mengenai hal pelecehan seksual ini. Dimana seharusnya petinggi kampus dijadikan sebagai pedoman, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dijadikan contoh untuk bertindak dan berperilaku di dalam kehidupan. Tapi ternyata mereka justru menjadi pihak yang menghancurkan, jatuhnya bisa menghancurkan masa depan si korban, karena si korban tidak akan percaya lagi dengan tenaga pendidikan yang ada di kampus. Karena Jumat siang, mahasiswa Visip Universitas Riau menggelar aksi dukungan bagi korban di halaman gedung rektorat. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta terduga pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf pada korban. Menjawab tuntutan mahasiswa, pihak rektorat menyebut sudah membentuk tim pencari fakta yang independen untuk mengusut permasalahan tersebut. Rektorat juga menjamin tidak ada intimidasi terhadap korban. Akan melakukan investigasi kepada pihak-pihak atau para pihak yang terkait daripada apa yang terjadi itu. Dan kami akan menjamin, tadi sudah bilang sama adik-adik ini, kami menjamin atas keselamatan korban. Jadi udah bilang ya, oke, kami akan jaga, dan secara akademik tidak ada yang melakukan kriminalisasi atau intimidasi. Laporan korban sudah diterima Polresta Pekanbaru dan tengah dilakukan penyelidikan. Tak cuma ancaman pidana, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Mahasiswa, dosen, atau pejabat kampus yang terindikasi melakukan kekerasan seksual terancam pemecatan. Tim Liputan Kompas TV. Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Michiko Frisdeo di Pekanbaru Riau yang akan melaporkan perkembangan terkini dugaan pelecehan seksual di kampus Unri. Michiko, seperti apa perkembangan terbaru kasus dugaan pelecehan seksual oleh dosen di kampus Unri? Glenis dan saudara, selamat siang. Kemarin terakhir kami memberikan laporan langsung para mahasiswa ini melakukan aksi solidaritas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian berjalan menuju Rektorat Universitas Riau menyampaikan sejumlah tuntutannya. Nah,
Adapun pejabat dari pihak rektorat pun menemui mereka dan memberikan tanggapannya, salah satunya ini adalah untuk membentuk tim pencari fakta yang akan menyelidiki bagaimana kasus ini berkembang. Dan diketahui juga pihak korban sudah melapor ke pihak kepolisian setempat dan mendapatkan bantuan hukum dari LBH Pekanbaru dan juga sejumlah pihak lainnya. Adapun terduga yang dosen yang melakukan pelecehan ini juga melakukan klarifikasi. Menurutnya pada saat itu beliau hanya ingin memberikan semangat kepada mahasiswi yang melakukan bimbingan proposal dan kemudian menceritakan masalah keluarganya, sehingga dosen tersebut beranggapan memberikan semangat kepada mahasiswi tersebut. Namun beliau merasa kaget karena dianggap telah melakukan pelecehan seksual, dan juga beliau diketahui sudah melapor balik dan menuntut mahasiswa dan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyebaran video tersebut. Gladys. Iya, Rektorat juga menyebutkan sudah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut dugaan pelecehan. Siapa saja anggotanya dan berapa lama waktu mereka untuk mencari kebenaran kasus ini, Michiko? Betul sekali, Glennis. Tim dari pihak Rektorat Universitas Riau sudah membentuk tim pencari fakta yang independen untuk menyelidiki kasus ini dan mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, jika terbukti bersalah, pihaknya, maksud kami adalah Rektorat, juga akan menerapkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ini nomor 30 tahun 2021. Dan Rektorat disebutkan juga menjamin tidak ada akan melakukan kriminalisasi, apalagi intimidasi terhadap korban. Dan tim pencari fakta ini akan mulai bekerja pada hari Senin nanti, dan berapa lama, Lenis, mereka menyebutkan akan bekerja secepat mungkin. Ya, hingga saat ini sudah dibentuk tim independen pencari fakta bekerja pada Senin depan. Kita pantau bagaimana update terkininya terkait adanya dugaan pelecehan seksual di kampus Universitas Riau. Terima kasih Michiko Frisdeo atas laporan Anda langsung.